Jadi yang dibilang di TikTok, anak-anak muda bilang Indonesia suram, itu salah. Oke. Karena mereka nggak ngerti struktur ekonomi dan bagaimana cara memperbaikinya. Oke. Kebetulan saya tahu. Jadi kalau ada saya, selama ada saya tenang-tenang aja. Saya bisa menjamin bahwa kita sudah belajar dari 4 krisis. Iya. 1998, 2008, 2009, 2015 sama 2020. Iya. 2020 kan krisisnya dahsyat sekali kan. Betul. Kita nggak bisa belanja waktu itu malah. Iya. Karena tokonya tutup. Iya. Kita semua Betul. kena sakit kan. Betul. Tapi dengan manajemen ekonomi yang bagus, kita masih lumayan, nggak hancur juga ekonominya. Iya. Jadi kita punya kekuatan yang orang nggak tahu, yang kita sudah pelajari dari krisis-krisis sebelumnya. Iya. Jadi krisis 2020 itu merupakan suatu pembuktian bahwa emang Indonesia sudah jago. Jadi Anda teman-teman muda nggak usah takut. Oke. Saya udah jago, apalagi yang lain-lain. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam netizen dan netizen. Jumpalitan di sistem demokrasi. Kita ketemu di acara babat malam ini. Acara basa-basi demokrasi. Seperti biasa kita ditemani oleh Pak Amin. Dan ada tamu istimewa, Bapak Arifud. Selamat malam. Malam, Pak. Pripun kabare Pak Arifud? Alhamdulillah saya, Pak. Alhamdulillah kita menambah gayeng ini. Jadi obrolan ini. Pak Amin tetap sehat ya Pak Amin? Sehat dan pengen bahagia. Masih konsisten ya. Masih pengen bahagia. Nah, di basa-basi demokrasi kali ini kita bukan omon-omon ya, ini ngobrol tenanan nih. Ngobrol tenanan nih tentang ada sosok baru yang menjadi Menteri Keuangan. Ya. Beliau bernama Purbaya Yudi Sadewo. Betul ya Pak Amin ya? Kurang lebih. Ya. Kurang Sadewa. Kalau bahasa Jawanya Purboyo Yudi Sadewo. Purboyo Yudi Sadewo. Ini bahasa Jawa. Ya. Nah, terkait beliau ini yang diharapkan oleh publik ya Pak Amin, membawa perubahan baru terhadap kebijakan-kebijakan ekonomi yang lebih pro rakyat. Tapi harapan-harapan itu seolah akan menjadi kenyataan ketika Purbaya Yudi Sadewa mengeluarkan gebrakan awal dengan memindahkan simpanan pemerintah sebesar 200 triliun dari Bank Indonesia ke rekening bank-bank himbara dengan tujuan agar bisa disalurkan sebagai kredit kepada masyarakat. Namun sebagian pengamat justru memberi warning bahaya akan kredit macet di kemudian hari, alih-alih menggenjot ekonomi rakyat. Belum lagi gebrakan dia soal cukai, transfer dana ke daerah, dan dana MPG berhasil menyita atensi publik. Nah ini kabar-kabar gembira yang seolah-olah ini ditunggu-tunggu masyarakat, yang ada perubahan yang bahasa gaul itu secara reformasi atau reformatif atas kebijakan beliau untuk membantu atau lebih pro rakyat begitu. Nah ini kalau Pak Arifud ini melihat atau mendengar berita kabar gembira ini bagaimana Pak Arifud? Nanti sebelum Pak Amin yang menajamkan ini Pak Arifud. Benar, memang kalau kita ngelihat kalau kita ngelihat di medsos itu memang sepertinya sosok pengganti Bu Sri Mulyani ini kayaknya sosok yang sangat-sangat diharapkan gitu kayaknya. Karena gebrakan-gebrakan itu kalau kita lihat di medsos lagi itu
kayaknya ini jadi orang yang bakal bisa membongkar seluruh skandal. Ya. Baik. Kalau sampai terjadi ini debat di medsos gitu ya, Betul. sudah pasti akan yang dibela Sadewo ini karena sosoknya memang dia kelihatannya bertolak belakang dengan Oh ya, kelihatannya kan berarti enggak. Kalau kelihatannya itu emang enggak baru. Enggak lanjut. ya, karena memang ini lagi-lagi ya memang tadi ya seperti yang dikatakan para pakar gitu. Di Indonesia sendiri kan masalah kredit macet itu suatu hal yang apa ya? Apalagi kalau kita masuk ke UMKM ya. Iya. Kredit macet itu ya sudah sangat banyak gitu. Iya. Apalagi dengan keadaan seperti hari ini. Iya. Untuk UMKM itu bisa hidup saja Iya. itu susah. Iya, ya. Apalagi sekarang ditambah dengan semisal kayak contoh ya kemarin itu ada usulan dari menteri siapa itu yang koperasi apa itu Merah Putih ya, yang koperasi Merah Putih itu kan nggak jelas koperasi Merah Putih itu. Uang koperasi yang ada saja, yang awalnya dia itu bergerak di usaha semisal perdagangan, dia beralih ke simpan pinjam. Iya, ya. Iya. Karena perdagangannya nggak berhasil. Di Indonesia yang paling besar koperasi ya. Kalau kita contoh ya di Jawa Timur aja, koperasi yang berhasil selain simpan pinjam, seingat saya itu yang kuat bertahan. Sidogiri sama Sai. Oh, Batu. Sai Pujon. Karena dia punya usaha susu yang bisa bisa menghidupi itu. Kalau koperasi yang lain kok kayaknya apalagi nanti ditambah beban ini ya akhirnya bisa jadi ini ya korupsi jamaah lagi apalagi gitu. Ujung-ujungnya ke sana ya Pak. Apalagi. Tapi ngomong-ngomong kalau kredit macet terkait tentang UMKM atau koperasi. Jadi kredit macet itu seolah-olah itu harus terjadi itu. Seolah-olah loh. Kalau nggak terjadi kredit macet, nggak gayeng ini. Nggak gayeng ini. Sistem ini nggak gayeng gitu loh. Yeah. Jadi koperasi itu mungkin ya kalau kepanjangannya itu kooperasi jadi kooperasi jadi kooperasi jadi kooperasi ya. kooperasi gitu. Nah, begitu. Nah, ini kita lanjut ini Pak Arif, kita tanya kepada Pak Amin agar bisa mendalam terkait Menteri Keuangan dengan harapan-harapan kebijakan-kebijakan yang pro rakyat ini. Ini gini Pak Amin. Pertanyaannya Pak Amin, apakah benar keberadaan Menko baru ini, Menkyu baru ini akan bisa menghadirkan ekonomi yang lebih baik lagi, yang lebih baik bagi rakyat, atau justru malah sebaliknya? Iya. Memang kalau dilihat sepintas dari permukaan ya, itu banyak optimisme baru ya dari sebagian kalangan masyarakat maupun juga kalau kita lihat dan dengar komentar para ekonom ya terkait dengan hadirnya sosok PYS ini ya, Purbaya Yudi Sadewo, yang diklaim katanya, bahkan dia mengklaim dirinya sendiri itu memiliki mazhab ekonomi yang berbeda dengan yang Sri lama. Mulyani. Iya. Cuman ya itu harus dilihat lebih mendalam, benarkah seperti itu? Karena tentu banyak yang luput dari perhatian publik ya secara luas hal-hal di balik layar. Ya, apakah benar kemudian nanti langkah-langkah kebijakan si PYS ini akan lebih signifikan pro rakyat dibandingkan kebijakan 20 tahun lebih Sri Mulyani sebagai Menteri Keuangan yang terpilih sejak rezim SBY ya, sempat diberhentikan sesaat tapi kemudian diangkat lagi oleh rezim Jokowi selama 2 periode berturut-turut 10 tahun plus
sekarang ya Menteri Keuangan di rezim Prabowo meskipun akhirnya diganti CBS. Nah, makanya kita ajak publik untuk berpikir lebih mendalam, lebih kritis ya untuk melihat indikasi-indikasi yang nantinya itu mengarah pada sebuah kesimpulan awal, benarkah arah kebijakan BIS nanti itu lebih pro rakyat atau jangan-jangan sama saja dengan Sri Mulyani hanya mungkin beda corak ya, atau bahkan bisa jadi lebih buruk, artinya menimbulkan permasalahan baru. Ya kalau kita pinjam analisis beberapa ekonom ya yang kita perhatikan di berbagai macam kanal media itu menyoroti terkait misal gebrakan awal memindahkan 200 triliun rekening pemerintah yang ada di Bank Indonesia. Yang itu adalah SAL ya, yang jumlahnya diklaim 450 triliun lebih, itu kemudian daripada nganggur dan tidak memberikan dampak langsung kepada perekonomian masyarakat, maka itu dipindahkan ke Bank Himbara, ada Bank BRI, BNI, Bank Permata, dan BSI, Bank Syariah Indonesia, dan satu lagi lembaga keuangan milik pemerintah yang harapannya itu nanti akan disalurkan dalam bentuk kredit kepada masyarakat, sehingga harapannya tumbuh UMKM, tumbuh produksi, ya, tumbuh perputaran uang, sehingga bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. Ya. Tapi itu juga menjadi sebuah keraguan karena menurut para sebagian ekonomi ini adalah jika memang yang menjadi urgensi itu adalah meningkatkan belanja atau konsumsi masyarakat, ya, untuk mengerek pertumbuhan ekonomi, ya, untuk menggeliatkan pasar, maka apabila itu dalam bentuk kredit, nah itu banyak sekali spekulasinya. Satu, apakah betul nanti bank-bank himbara ini berhasil melendingkan kredit ini secara tepat, ya, kepada masyarakat. Ya, dikhawatirkan akan banyak sekali aplikasi kredit yang mungkin fiktif atau ada permainan. Khawatirnya itu para kapitalis gede, para pemodal besar itu justru memanfaatkan ini. Kenapa? Karena bank itu kan dalam proses memberikan kredit kan tidak sederhana. Perbankan itu kan juga butuh jaminan bahwa uang yang dikreditkan itu akan tidak gagal bayar gitu. Jadi kan ada prudensial yang dijaga oleh perbankan, sehingga tidak mungkin dia dalam waktu yang singkat bisa melendingkan 200 triliun ini gitu. Kecuali ini dibuang kreditnya itu bebas gitu. Terus pokoknya kredit itu tanpa kemudian diperhatikan betul dari sisi keamanannya gitu ya. Dan itu pasti akan menimbulkan dalam waktu yang singkat akan menimbulkan gejolak keuangan lagi karena banyaknya gagal bayar gitu ya. Dan jadi alih-alih menumbuhkan ekonomi justru akan membuat bahaya yang sifat sistematis, keuangan sistematis yang seperti kasus Bank Senturi gitu ya. Sehingga kemudian waktu itu kan pemerintah membail out dan seterusnya. Itu kan menguras APBN lagi gitu. Jadi itu yang dikhawatirkan. Dan pada saat kemudian Menteri Purbaya ini memberikan perspektif ya, kalau perbankan ini ya, bank-bank himbara ini tidak bisa menyalurkan kepada debitur masyarakat umum ya, kalau mau aman salurkan aja ke kredit kepada Koperasi Merah Putih gitu. Sehingga dari sini kan para pengamat tuh melihat sebenarnya upaya pemindahan rekening 200 triliun ini hanya untuk itu tadi, dialokasikan ke Koperasi Merah Putih. Itulah makanya ada sorotan dari Profesor Didik J. Rabini itu menyalahi konstitusi karena penggunaan uang negara untuk alokasi yang sudah ditentukan itu harus melalui secara konstitusional harus melalui rapat dengan DPR. Karena DPR adalah pemegang saham atas nama rakyat yang punya duit kan rakyat sebenarnya. Jadi duit ini mau diapain sama menteri itu kan harusnya kan rakyat tahu melalui DPR. Ya, sementara ini kan hanya keputusan sepihak dari Menkyu dengan surat keputusan menteri itu dia memindahkan ini gitu. Jadi itu kritiknya gitu. Tapi kalau mau dilihat juga lebih jauh ya sama saja, andai pun itu disetujui oleh DPR,
maka apakah dengan waktu singkat seperti kata Mas Arif tadi itu koperasi merah putih yang notabene juga nggak jelas keberadaannya, karena ini kan koperasi baru. Apakah dalam waktu yang singkat dia bisa melandingkan uang kredit itu kepada masyarakat, dan apakah bisa dijamin bahwa usaha yang dimodali dengan uang kredit 200 triliun ini melalui perbankan lalu melalui koperasi merah putih ini akan menghasilkan revenue yang menguntungkan seperti itu. Kan kita tahu sekarang UMKM itu kan kondisi sakit. Kenapa sakit? Karena daya beli masyarakat sedang turun gitu loh. Jadi memang bisa membuka satu usaha baru melalui kredit uang 200 triliun, tapi nggak ada yang beli kan percuma gitu. Maka sebenarnya bagi sebagian pengamat itu kalau memang ingin meningkatkan konsumsi masyarakat sehingga masyarakat itu berbelanja lagi, ya salurkan aja langsung dalam bentuk cash ke masyarakat gitu. Atau dalam bentuk peringanan beban masyarakat, misalkan mengurangi pajak, menurunkan pajak, ya, atau memberikan misal hari ini kan yang banyak menjadi sorotan adalah ojol ya, karena ojol itu ada data per hari ini itu jumlah ojol se-Indonesia itu ada 9 juta driver. Jadi karena itu kan karena banyak PHK, Pak. Satu banyak PHK, kedua cari kerja susah. Sehingga cara bagi masyarakat paling gampang kalau mau cari duit yang cash setiap hari yang ngojek aja kan, seperti itu. Nah, 9 juta orang ini misalkan dia diberi subsidi gitu ya, dia diberi bantuan langsung tunai atau dalam bentuk apalah gitu ya. Itu kan langsung konkret dia belanja dan seterusnya kan. Jadi itu lebih bisa menjamin ada pertumbuhan ekonomi karena masyarakat mampu belanja lagi gitu. Tapi apakah langkah seperti itu juga pada akhirnya bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi dalam jangka panjang? Biasanya kan kalau BLT itu di luar nanti ada misalkan kekhawatiran itu nanti untuk justru judol kan, atau untuk hal yang sifatnya tidak produktif, kan maunya duit ini dikasihkan ke rakyat berubah menjadi sebuah usaha produktif sehingga kemudian memperkaya rakyat gitu ya, rakyat istilahnya kesejahteraannya meningkat melalui usaha atau melalui kemampuan belanja yang lebih meningkat. Itu harusnya kan jangka panjang. Soalnya kalau ini hanya sak gebrakan, ya mungkin 2-3 bulan lagi akan mengalami lagi permasalahan yang sama, yaitu menurunnya daya beli gitu. Apalagi kalau misalkan sampai terjadi kredit macet kan tambah dampaknya sistematis gitu, sistematis, dan itu membahayakan keuangan negara. Jadi dari situ memang kemudian ya untuk awal ini kita maksud saya sudah bisa dilihat lah kira-kira apakah gebrakan yang populis seperti ini seolah-olah memberikan angin segar ya kepada masyarakat bahwa si PIS ini lebih pro rakyat. Ini kok kayaknya juga meragukan dan lebih mengkhawatirkan sebenarnya. Lebih mengkhawatirkan gini, Sri Mulyani itu kan terkenal pelit ya. Pelit dalam artian dia itu sangat hati-hati dalam mengeluarkan belanja negara. Jadi kenapa serapan selama ini rendah anggaran itu, termasuk beberapa proyek pemerintah itu serapannya rendah karena diduga Sri Mulyani itu tidak memiliki kepercayaan yang cukup kepada penyelenggara negara seperti kementerian atau lembaga negara atau pemerintah daerah ya untuk mengelola keuangan ini, sehingga banyak sekali pengajuan-pengajuan itu yang kemudian ditahan oleh Sri Mulyani karena melihat ini akan cenderung menimbulkan misalkan dampak korupsi ya atau penyalahgunaan anggaran gitu, sehingga ditahan. Artinya serapannya jadi rendah dan salnya jadi besar kan, seperti itu. Sementara Purbaya ini maunya uang itu digelontorkan saja. Jadi beda coraknya di situ. Kalau Sri Mulyani ini lebih ketat dalam mengeluarkan uang, kalau Purbaya ini dia pengen kalau kondisi ekonomi itu sedang lemah, itu digenjot dengan mengeluarkan sebanyak mungkin uang sehingga orang itu mau belanja tanpa kemudian mempertimbangkan jangka menengah atau panjangnya gitu. Jadi ya kita tunggu saja apakah betul nanti prediksi dari si Purbaya ini 200 triliun yang dipindahkan itu akan menggerakkan
perekonomian masyarakat. Jadi ya kita beri waktu, cuman kalau analisa kita berdasarkan realita yang sudah fakta yang sudah ini kok sangat spekulatif dan sangat di tepi jurang gitu untuk justru menjadi sebuah problem baru. Iya, betul. Iya. Nah, menarik ini ketika pejabat itu dengan antusias dengan pernyataan. Iya. Yang yakin dengan kebijakannya. Iya. Nanti ketika nanti meleset, itu pasti ngomongnya gini. Ya kita kan masih lama. Ya kalau ada kekurangan atau kegagalan ya kita evaluasi. Kita coba lagi. Ya, jadi kan itu kan senjata. Selalu saja rakyat menjadi bahan kelinci percobaan ya. Betul. Trial and error gitu ya. Nah itu kan senjata andalan mereka ketika ada kegagalan itu. Tapi sebenarnya kalau publik ya, kita semua itu mau berpikir lebih mendalam dan kritis, itu kan apa yang dilakukan Purbaya ini bukan hal baru. Karena dulu di era Orde Baru pun, artinya di era sebelum rezim Sri Mulyani di Menteri Keuangan itu juga pernah dilakukan. Menteri Keuangan itu mengeluarkan sebuah kebijakan yang istilahnya obral duit. Jadi perbankan diberikan kebebasan untuk menyalurkan kredit sebesar-besarnya kepada masyarakat sehingga tumbuh ekonominya, masyarakat itu bisa pinjam untuk bisnis mereka, untuk bikin bisnis properti, untuk bisnis industri dan sebagainya, sehingga perputaran ekonomi itu sangat tinggi. Tetapi sekali lagi karena pasar itu tidak berdiri sendiri ya. Pasar itu kan banyak faktor Pak ya, termasuk faktor luar negeri faktor luar negeri. Artinya sebuah krisis di dalam negeri, misalkan di dalam negeri Indonesia itu tidak bisa terlepas dari krisis yang ada di global, di internasional gitu. Seperti hari ini kan sebenarnya krisis di Indonesia juga diperparah dengan adanya krisis keuangan secara internasional kan. Banyak sekali orang kalau kita perhatikan di dunia internasional itu negara-negara yang kekeringan uang, sehingga mereka lebih fokus untuk ketat ya, melakukan pengetatan anggaran ya, sehingga perputaran uang di dunia internasional itu juga sangat lemah hari ini. Buktinya kan banyak protes yang juga berujung kericuan kan, di Perancis, di Ekuador, bahkan di Jerman juga terjadi protes besar-besaran gitu kan ya, karena semua pemerintah itu sedang kekeringan uang, lalu dia untuk mendapatkan income itu menaikkan pajak. Nah, rata-rata orang kan kalau dinaikkan pajak pasti berontak gitu, pasti berontak karena itu sangat mempengaruhi kesejahteraan mereka gitu. Nah, makanya kalau kita lihat secara lebih mendalam, lebih luas perspektifnya gitu ya, dan lebih kritis, itu yang dilakukan sepacam Menteri Purbaya ini dengan memindahkan uang rekening, terus kemudian dia akan mengevaluasi besaran cukai, dia mengevaluasi terkait dengan serapan anggaran, termasuk kemarin dia mengkritik serapan MBG yang rendah itu, ya kemudian banyak hal yang dia soroti yang seolah-olah dia itu menyalahkan kebijakan menteri sebelumnya. Dan dia dengan begitu pedenya si Menteri Kobo ini, kata julukannya Menteri Kobo ini ya, itu dengan langkah-langkah dia, padahal logikanya apa yang dilakukan oleh semua itu kan untuk mengobati kekeliruan menteri-menteri keuangan sebelumnya, gitu deh. Nah kok balik lagi kan ceritanya begitu. Kok dia seolah dia mengulangi apa yang dilakukan oleh menteri-menteri sebelumnya Sri Mulyani gitu. Membuka luka lama tadi ya. Ya intinya kayak enggak belajar gitu kan ya. Mengulang. Ya mungkin dia punya jurus andalan yang rahasia gitu ya. Tapi indikasi ekonomi atau terkait dengan keuangan itu kan di situ itu aja Pak. Fiskal itu kan politik fiskal agar sih arahnya. Politik moneter kan seperti itu. Karena polanya kan semuanya pola kapitalisme kan. Jadi kapitalisme itu kan ciri-cirinya pro pasar. Jadi kebijakan itu arahnya untuk menguntungkan para investor, para kapitalis, para pemegang modal dalam yang tentunya modal besar, bukan modal kecil kayak UMKM gitu ya. Padahal pada kenyataannya pada saat Indonesia berkali-kali tertempa krisis ekonomi, itu justru yang seperti bahkan yang mungkin Covid kemarin, itu justru yang membuat ekonomi kita tidak ambruk, itu justru bisnis UMKM. Karena bisnis UMKM ini bisnis real, yang benar-benar uangnya itu ada duit dalam bentuk duit.
Sementara para investor itu kan dalam bentuk uang goib. Jadi publik harus tahu bahwa ya coba nanti cek ya data-datanya. Ya, ini secara global aja. Bahwa sebenarnya 95% uang yang beredar itu tidak beredar di tengah masyarakat, hanya 5%. 95% beredar di mana? Di pasar keuangan, di bursa saham, begitu. Jadi bayangkan bagaimana mungkin masyarakat yang jumlahnya 280 jutaan sekarang itu hanya kebagian 5% dari uang yang beredar. Sementara 90% itu dikangkangi oleh para investor dan diputar di meja judi yang bernama bursa saham. Itu kan judi, Pak, spekulasi semua. Sudahlah begitu yang hanya 5% berputar di tengah masyarakat dalam bentuk UMKM, dalam bentuk bisnis kecil-kecilan, dalam bentuk gaji pegawai, gaji karyawan dan sebagainya, itu pun sudah tersandra dengan sistem ribawi perbankan. Kan masyarakat mau beli motor kredit, mau beli mobil kredit, mau beli rumah kredit, mau beli HP kredit, bahkan untuk sekarang untuk biaya pendidikan anaknya kredit. Ya kan, semua dalam bentuk kredit, semua bermuara, semua itu berpangkal dan berujung pada lembaga keuangan perbankan, finance dan sebagainya. Yang kesemuanya itu tidak lepas dari namanya riba. Nah, ini. Jadi problem ekonomi kita, ya kalau misalkan yang paling kentara itu secara global adalah problem fiat money, uang kertas, uang yang sebenarnya itu hanya dicetak dengan nilai intrinsiknya itu hampir tidak ada. Kayak dolar itu nilai intrinsiknya cuma 600 rupiah karena biaya cetaknya hanya 4 sen dolar. Kalau dirupiahkan hanya 600, Pak. Jadi kalau 600 itu dikasih cetak 1 dolar itu berarti sudah 16.600. Berarti Amerika itu mencetak 1 lembar dolar senilai 1 dolar itu sudah untung seniorisnya itu 16.000. Kalau dirupiahkan ya. Apalagi kalau yang satunya tambahin 0, Pak. 10 dolar sudah 160.000. Kalau ditambahin 0 lagi 2, 100 dolar sudah 1.600.000. Jadi dia memproduksi 1 lembar dolar hanya dengan 600 rupiah, tapi nilai yang bisa dia tukar ke rupiah itu 1.600.000 untuk 100 dolar. Jadi fiat money itu sudah menjadi masalah karena tidak memiliki nilai yang sesungguhnya, kan nggak di backing sama emas. Ya, sementara kalau peraturan internasional IMF itu tidak boleh negara di dunia ini semuanya kecuali Amerika itu menyandarkan dulu ya sesuai dengan rezim Bretton Woods itu kan waktu itu diputuskan tidak boleh negara-negara yang memiliki bank sentral itu mengeluarkan atau menerbitkan uang disandarkan emas, itu malah tidak boleh. Yang satu-satunya boleh menyandarkan produksi cetak uangnya dengan emas itu hanya dolar. Itu pun pada tahun 71 oleh Presiden Amerika pada saat itu dirubah peraturannya. Jadi sejak tahun 71 itu Amerika itu mencetak dolar tanpa backup emas. Sakar PDW berarti Pak. Iya, tapi secara internasional tetap dipakai sebagai sandaran. Ya itu sudah menjadi problem. Jadi selama Indonesia itu masih menggunakan fiat money, ya problem keuangan tidak akan pernah selesai. Ya, karena hakikatnya uang itu tidak ada nilainya. Sangat tergantung dengan nilai tukarnya terhadap dolar. Sementara kalau nilai tukar terhadap dolar itu sangat terpengaruh oleh ekonomi Amerika. Gitu. Begitu Amerika itu menyedot semua dolarnya dengan menurunkan suku bunga Federal Amerika itu menurunkan suku bunganya, dolar masuk ke sana semua. Jadi menaikkan suku bunga itu dolar ketarik ke sana semua, kosong sudah rekening seluruh negara di dunia ini gitu. Padahal mereka untuk impor itu butuh dolar, mereka untuk bayar utang butuh dolar. Sementara kalau negara seperti Indonesia ini mendapatkan dolar, dia kan harus ekspor, Pak. Nah, negara berkembang itu ekspornya jangan ekspor bahan sumber daya alam yang ekstraktif, harus ngeruk batu bara dulu, harus ngeruk emas dulu, harus ngeruk kelapa sawit dan sebagainya, harus ngeruk pasir laut, harus ngeruk mineral dan sebagainya, nikel itu untuk dijual ke luar negeri dapat dolar. Jadi bayangkan dolar yang hanya dicetak senilai 600 perak itu ditukar dengan batu bara, ditukar dengan nikel, ditukar dengan pohon, ditukar dengan kelapa sawit, ditukar dengan bahan mineral lainnya, ditukar dengan tenaga kerja gitu ya. Itu hanya untuk mendapatkan dolar. Itu sudah problem. Itu problem yang paling
sebenarnya itu paling mendasar. Jadi kalau problem fiat money yang kemudian tergantung dengan dolar tidak pernah diselesaikan, ya tidak akan pernah selesai masalah keuangan. Belum lagi problem sistem yang lebih lebih luas lagi, misalkan tadi sistem bursa saham, sistem perbankan yang ribawi, ya itu semua yang kemudian membuat ekonomi itu tidak real di tengah masyarakat. Jadi selama pasar kita, selama ekonomi kita itu menggunakan sistem kapitalisme yang memang mempersyaratkan itu, harus pro pasar, harus pasar bebas dan sebagainya, ya kita nggak akan pernah punya kemandirian ekonomi. Kita nggak akan pernah bisa mengelola sumber daya alam kita secara mandiri. Itu pasti akan terus terkangkangi oleh investor, terkangkangi oleh para perusahaan tambang baik dalam maupun luar negeri. Ya. Belum lagi kalau kita misalkan bicara masalah bagaimana dalam sistem kapitalisme itu pengusaha atau masyarakat itu kalau mau buka usaha itu tarung bebas dengan para pemodal besar. Kalau kita misalkan pakai logikanya kapitalisme sama-sama boleh pinjam duit ke bank. Kira-kira bank itu lebih aman menyalurkan duitnya ke pengusaha besar atau ke pengusaha kecil? Otomatis bank itu akan lebih berkonsentrasi mengalirkan kredit ini kepada para pengusaha besar karena ya jelas balik duitnya gitu loh. Gitu. Nggak mau ambil risiko ya. Iya, meskipun juga banyak kasus ini justru uangnya dikemplang lari ke luar negeri nggak dibayar dan sebagainya kan. Tapi secara teori ya bank akan lebih memprioritaskan pengusaha gede daripada pengusaha kecil. Jadi pengusaha kecil bakul tempe, bakul toko kelontong ya PKL itu tidak punya akses ke bank. Gitu loh, nggak punya akses ke bank. Jadi omong kosong jika kemudian kredit ini bisa membuat ekonomi tumbuh karena pada akhirnya tetap yang menikmati adalah pengusaha besar. Lebih celaka lagi ketika oleh para pengusaha besar uang yang dia pinjam ke bank dipinjamkan lagi. Ya itu tidak dia putar untuk ekonomi real. Dia bikin pabrik, ternyata diputar ke mana? Ke pasar keuangan atau ke pasar saham. Wah itu makanya 95% itu nggak muter ke tengah masyarakat, tapi muter di karena itu dispekulasi dijudikan di bursa saham ini. Jadi ini yang membuat kita itu miskin bukan karena nggak ada uang, tapi uang yang nggak nyampe ke kita, gitu, muter aja di situ. Nah, makanya itu yang kemudian kalau masyarakat itu berekspektasi besar kepada Menteri Keuangan baru ini dengan harapan dia lebih pro rakyat, maka apa yang dilakukan oleh Purbaya ini tidak akan jauh berbeda dengan Sri Mulyani. Dia hanya akan mampu men-share yang 5%. Dia nggak akan mampu, nggak akan berani mengutak-utik yang 90% yang berputar di pasar non-real ini. Kenapa? Kalau dia melakukan itu secara teori dia menabrak pakem ekonomi kapitalisme yang memang diadopsi oleh negara ini gitu. Betul. Terserah ada yang mau bilang ekonomi Pancasila mau pada faktanya ini ekonomi kapitalisme. Gitu loh. Betul. Ya jadi selama tidak ada perubahan pakem ekonomi, ya jangan berharap banyak deh. Mungkin ada percikan-percikan yang lebih sedikit agak menyegarkan misal gitu ya. Tapi itu kan tidak bisa bertahan lama. Ya tadi hanya jangka pendek. Hanya jangka pendek. Apalagi kemudian jika angin segar itu, angin surga itu justru menimbulkan malapetaka baru. Bayangkan kalau 200 triliun ini ya yang kemudian oleh perbankan himbara ini kemudian disalurkan kredit gitu ya, taruhlah sebagian kepada masyarakat umum, sebagian melalui operasi merah putih, terus gagal bayar semua Pak. Mantap. Padahal itu sebenarnya kan uang simpanan negara yang notabene uang simpanan ini kan hasil utangan hasil utang yang kepake dan ini harus dibayar cicilannya setiap tahun, dibayar bunganya setiap tahun. Kemarin itu tahun 2020, kalau tahun ini kan kita 1.300 triliun. Tahun 2026 itu kan ini kemarin di rapat dengan DPR itu kan si Purbaya sudah mengatakan akan menambah utang. Tahun depan itu akan menambah utang anggaran 2026. Kenapa? Karena dia ingin menjawab kritik bahwa tahun ini transfer ke daerah itu kan dikurangi. Nah, karena ini menimbulkan PBB yang naik sampai ada kejadian demo pagi dan sebagainya. Ya ini untuk mencegah itu terjadi. Tahun depan anggaran daerah itu akan ditambah. Tapi nambahnya tidak dengan cara kreatif menumbuhkan perekonomian misalkan dengan
mengakuisisi tambang-tambang mineral atau apa, dia lebih taruh lagi, nggak usah kita pakai logika sistem hari ini, dia nggak usah membuka istilahnya mencari pintu rezeki baru lah istilahnya. Dia lebih disiplin, dia lebih berani misalkan menarik royalti dari konsesi-konsesi tambang yang selama ini kan sudah menjadi rahasia dipermainkan oleh para pengusaha tambang itu kan. Pemerintah itu kan punya royalti 35% dalam setiap konsesi tambang. Plus pajak gitu ya. Selama ini kan pajak itu udah kecil kan, pajak adalah 11% lah, 11% misalkan ya. Tak plus pajak badan misalnya, taruhlah pemerintah dapat dari satu orang perusahaan tambang dia dapat 12% plus royalti 30%. Tapi kan selama ini laporan keuangan dipermainkan sehingga royalti yang diambil dari keuntungan bersih perusahaan tambang ini tidak sebesar yang seharusnya, sehingga kita tidak pernah kaya dari royalti gitu. Andaikan menteri yang baru ini dia lebih berani yang mendisiplinkan para perusahaan tambang itu membayar konsesi, membayar royalti yang 30% dan tertib membayar pajak. Itu mungkin ada sedikit tambahan keuangan negara. Tapi kalau itu tidak bisa dilakukan ya sudah, itu hanya akan ditomboi dengan utang lagi. Jadi tahun depan itu kalau nanti disetujui oleh DPR, postur anggarannya itu akan belanja pemerintah itu akan bertambah karena akan menyalurkan kredit ke daerah itu seperti tahun-tahun sebelumnya. Artinya dengan menambah utang itu tahun depan itu perkiraan yang kita baca dari para pengamat itu adalah 1.800 triliun untuk membayar pokok cicilan pokok dan bunga. Bayangkan. Ini kan nambah masalah baru. Jadi dia tidak menyentuh akar permasalahan dalam sistem ekonomi kita. Nah ini yang luput gitu. Yang luput. Jadi kita seolah-olah mendapatkan solusi sesaat, tapi kemudian ini menjadi bom waktu di kemudian hari. Jadi kalau tadi ditanya Pak Wawa apakah bisa menjadi harapan baru terkait dengan arah ekonomi yang lebih pro rakyat, saya pikir untuk jangka pendek mungkin sedikit bisa merelaksasi tekanan ekonomi. Tapi itu kan pendek banget gitu. Kalau kemudian tidak dilakukan langkah-langkah yang fundamental. Jadi seperti kalau problemnya itu di permasalahan fiskal, moneternya ya dilihat dong. Moneternya apakah tergantung dengan dolar atau tidak gitu ya. Apakah tergantung dengan perjanjian ekonomi internasional yang notabene menguntungkan perusahaan-perusahaan dan lembaga-lembaga keuangan asing gitu ya. Terus kemudian dalam soal anggaran atau fiskal itu apakah kemudian dia bisa membuat sebuah terobosan untuk mendapatkan pemasukan itu dari sumber yang sebenarnya. Sumber kita itu kan yang dikeruk itu, yang diekspor hanya mendapatkan dolar. Itu yang melakukan adalah perusahaan swasta, domestik maupun asing, terutama asing ya. Karena kalau kita lihat Pertamina itu hanya menguasai berapa 15%, kemudian batu bara itu hanya 5%, kecil gitu ya. Semuanya dikuasai oleh swasta, baik asing maupun domestik. Ya, jadi kalau itu nggak dilakukan secara fundamental perubahan sistem ekonomi kita, ya basa-basi kembali basi basa-basi memang hanya basa-basi time will tell lah ya. Waktu nanti kita mungkin setahun depan aja dari hari ini kita akan melihat apakah ada perubahan yang signifikan dari perekonomian kita di tangan Menteri Keuangan yang baru. Sekarang Bapak kameramen sudah menunjukkan papan putihnya. Jadi Pak Amin, closing statement sebelum ditutup ini Pak Amin. Ya, jadi problem ekonomi kita itu bukan siapa menteri keuangannya. Bahkan juga bukan siapa presidennya. Ya, karena kita sudah berganti presiden berkali-kali, problem kita tetap sama, tetap miskin. tetap miskin. Yang kaya itu aja, yang kaya itu yang jadi penguasa atau yang jadi temannya penguasa atau yang dalam anyaman penguasa. Jadi sementara kita rakyat pada umumnya itu tetap miskin dan apa-apa harus diusahakan sendiri, harus beli sendiri, harus bayar iuran sendiri. Ya. Jadi berarti memang
problemnya bukan hanya pada siapa presidennya atau siapa menteri keuangannya. Jadi lebih pada sistem apa yang digunakan oleh presiden ini melalui menteri keuangannya. Kalau sistemnya tetap sistem kapitalisme yang pro pasar, meskipun Prabowo itu memberikan lipstik, kita itu mengambil apa yang baik dari kapitalisme dan juga mengambil apa yang baik dari sosialisme, dan dua-duanya terbukti gagal. Wong Cina itu sudah meninggalkan sosialisme, gitu ya. Kok kita mengambil baiknya dari mana? Gitu kecuali itu hanya semacam jualan politik saja. Selama politik. Tidak ada perubahan yang fundamental dalam sistem ekonomi kita, misalkan seperti tadi kita merubah keuangan kita dari mata uang fiat money menjadi misalkan yang lebih real sebagai uang, yaitu berbasis emas. Ya kita nggak akan bisa berharap banyak. Atau kemudian kita masih sokok gurunya adalah ekonomi yang berbasis ribawi dan judi. Ya harus diakui bahwa bursa saham itu judi. Kalau mau dibicarakan nanti kita bahas sendiri. Kita bahwa itu judi. Prabowo saya sudah bilang judi kok ya. Kapan tadi kan dia bilang itu kan judi, permainan judi, seperti macam permainan judi. Prabowo udah ngaku gitu. Ya itu tidak akan terjadi perubahan. Jadi publik harus bersabar untuk mendapatkan luka baru. Tapi kalau publik sudah nggak mau bersabar, ayo kita ngobrol. Bagaimana sih merubah sistem ekonomi kita secara lebih mendasar, sehingga kita tidak terjebak pada luka baru ya, sebenarnya itu adalah luka lama yang terus berulang. Betul. Monggo Pak Arif, closing statement Pak Arif. Ini ya, sebagai masyarakat punya harapan baru dari. Kalau saya sebagai pemerhati nggak punya harapan. Cuma kayaknya tipis lah. Ya kalau dari masyarakat harapannya ya kita sebagai masyarakat Indonesia pengennya ya dengan keadaan hari ini, kita pengennya masyarakat itu ya bisa hidup dengan baik, bisa beli apa-apa murah ya. Betul. Yang jelas bahagia lah. Kalau bisa nggak ada pajak, kan? Kalau ada yang pajak yang enteng-enteng, gitu. Ya jelas masyarakat itu apa sih yang diinginkan hari ini kan gitu. Bisa kerja, bisa bayar sekolah, bisa makan dengan layak lah. Sudah cukup Pak. Sudah cukup berarti Bapak kameramen sudah lega hatinya ini. Ketika Bapak Arifud mengakhiri sudah cukup. Kalau closing statement saya adalah buta yang paling merusak adalah buta politik. Oke, netizen dan netizen, nantikan obrolan kami minggu depan. Jangan kemana-mana, tapi tetap jumpalitan di sistem demokrasi. Sampai ketemu di basa-basi minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.